benar-benar lebih enak sih daripada yang kemarin. Jadi ini kita tinggal klik aja videonya, tunggu sampai video starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau share lagi tentang pelatihan prakerja tanpa webinar. Jadi kalau yang kemarin kan yang mencari ide bisnis yang dibutuhkan pasar, yang dari platform sekolahmu itu masih ada webinarnya walaupun cuman diklik linknya lalu di back. Jadi yang kali ini itu benar-benar gak ada webinarnya, jadi mutlak cuman nonton videonya aja. Itu dimana platformnya itu ada di Pintaria. Jadi platform yang kedua ini di Pintaria dengan judul pelatihan tips berjualan online untuk usaha kecil dan menengah. Jadi nanti di search aja di prakerja, lalu di search, ketik aja tips berjualan online untuk usaha kecil menengah. Nah inilah, terus dibeli aja. Kalau udah dibeli ya kita langsung lanjut ke video berikutnya. Jadi saya anggap teman-teman udah berhasil beli ya. Jadi di pelatihan kali ini itu ada beberapa menu. Yang pertama ulasan, yang kedua sertifikat, yang ketiga status kelas. Jadi untuk yang pertama itu kita masuk kelas dulu. Masuk kelas. Oke, nah ini di sini ada bab. Jadi yang pertama kali ini bab 1 itu ada submenunya, dan ini isinya learning materialsnya, dan yang terakhir ada post quiz. Jadi di pelatihan kali ini setiap babnya itu ada post quiznya, dan ada post quiz 1, post quiz 2, post quiz 3, dan di bab keempat itu final test. Oke. Jadi saya perkenalkan dulu, ini navigasi untuk di babnya. Terus kita masuk ke videonya. Dan ini navigasi untuk di dalam subbabnya. Jadi ini tadi navigasi untuk per babnya. Itu kalau kita ketik, kalau kita klik ada bab 1, bab 2, ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Oke, kita lanjut aja ya, tonton videonya. Jadi di sini benar-benar lebih enak sih daripada yang kemarin. Jadi ini kita tinggal klik aja videonya, tunggu sampai video starter. Kalau udah, langsung kita refresh aja untuk ceknya. Nah di sini langsung checklist 2 ya, berarti sudah berhasil atau sudah dianggap sudah menonton. Oke, kita lanjut aja ke video berikutnya. Jadi ini di setiap videonya kita lakukan seperti yang tadi, klik videonya, biarkan sampai video starternya keluar. Setelah itu kita next aja di video berikutnya. Oke, kalau semuanya udah selesai videonya, itu langkah selanjutnya ngisi post quiz yang di bab pertama. Tapi sebelumnya pastikan dulu videonya sudah checklist 2 ya.
Jadi ini post quiznya, keterangannya harus minimum skor 80. Jadi harus, ini nanti soalnya ada 5, berarti harus benar 4. Nanti saya kasih kunci jawabannya. Oke, kita langsung ke tag quiz aja. Kalau mau screenshot juga boleh. Jadi yang pertama saya mau isi dulu post quiz yang pertama. Ini isinya B. Yang kedua, apa yang bisa menjadi satu-satunya? Isinya A. Oh ya, ini soalnya nomornya acak dan nanti abjadnya juga acak. Jadi silahkan dicermati kalimat di abjadnya ya. Misalkan nomor 3, untuk menentukan pertumbuhan usaha kita, berikut ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri, kecuali yang abjad A, kapan kita bisa menentukan pertumbuhan usaha kita. Nah, nanti di pelatihan teman-teman bisa aja di abjad yang A ini bisa jadi ke B, C, atau ke D. Jadi benar-benar acak. Jadi silahkan untuk di screenshot atau dicatat, jangan cuman abjadnya, tapi berikut dengan jawabannya, jawaban kalimatnya. Oke, untuk nomor 3 ini isinya kapan kita bisa menentukan pertumbuhan usaha kita, itu yang A. Kita next. Yang nomor 4 ini isinya sempatkan membalas review. Oke, kita next. Yang nomor 5 ini isinya menetapkan standar. Berikut ini merupakan kesalahan. Isinya menulis jurnal pengeluaran. Oke, kita submit. Oke, nomor 1, bab yang pertama sudah checklist juga ya. Jadi untuk bab yang pertama selesai. Nah, jadi di sini lebih mudahnya itu. Jadi videonya bisa di skip, terus post quiznya juga udah saya kasih tahu jawabannya. Jadi benar-benar bisa untuk alternatif yang kedua setelah yang video yang kemarin saya post. Jadi kita lanjut aja ke bab yang kedua. Perlakuannya juga sama, tetap kita tonton videonya. Kita play videonya, tunggu video starter di bawah. Kita geser ke video yang berikutnya. Kita play lagi. Geser video berikutnya. Kita play lagi. Dan yang terakhir post quiz untuk yang bab kedua. Jadi bab kedua juga sama, skornya masih minimal 80, soalnya juga masih 5, jadi harus benar 4. Himbauan untuk teman-teman kalau mau ngisi post test, tolong tunggu koneksinya stabil ya, supaya nggak ada kesalahan, karena takutnya kalau post testnya nggak sampai 80 itu nanti bisa mungkin ada kendala waktu penerbitan sertifikat karena kita nggak lulus. Jadi usahakan koneksi stabil baru ikut post quiz dan final quiznya nanti. Oke, ini yang kedua, langsung kita tag quiz aja. Soal yang pertama, kenapa produk yang kita jual harus easy buying? Jawabannya agar pelanggan tidak berpikir. Itu yang B. Kita next. Manakah urutan strategi bisnis? Manakah urutan strategi bisnis? Jawabannya cari data di internet. Lalu pilih produk yang akan dicari. Pilih produk yang banyak dicari. Oke, yang C, berarti kita next. Soal nomor 3, manakah harga? Ini isinya tahu bakso 40.000 per pack.
Nomor 4, apa tujuan dari menjual produk? Yang kita tahu pembelinya. Jawabannya bisa buat strategi bisnis yang cocok dengan selera target pasar. Itu yang C ya. Oke, kita next. Yang kelima itu isinya tas lempang. Kita submit. Oke, kita next lagi di bab yang ketiga. Dan ini sudah dipastikan checklist ya. Kita lanjut ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga pun sama. Kita harus tonton videonya sampai checklist hijau 2. Oke, video ini bakal saya percepat sampai ke post quiznya. Oke, sekarang kita isi post quiz yang ketiga. Saya ingatkan lagi sebelum masuk ke post quiz, pastikan dulu videonya udah ditonton semua, udah checklist semua ya. Oke, dan post quiz yang ketiga juga masih sama, minimal 80. Oke, kita take quiz langsung. Pertanyaan nomor 1, apakah yang menjadi pembeda utama antara fitur-fitur? Itu Twitter berbasis teks, Instagram berbasis visual. Kita next. Soal nomor 2, jika kita mempunyai bisnis, kita isi Instagram. Next. Mengapa penting bagi kita sebagai pebisnis untuk mengetahui di media sosial manakah target pasar kita berada? Itu jawabannya semua jawaban benar. Kita next. Yang nomor 4, apakah salah satu prinsip penting? Itu jawabannya memiliki tujuan bisnis yang jelas. Ya, yang paling panjang ya, yang D. Kita next. Yang kelima, sebagai pebisnis, perlukah kita membuat itu? Jawabannya tidak. Karena hal tersebut tidak efektif dan hanya akan membuang banyak energi. Oke, kita submit. Oke. Kita next, isi final quiznya. Itu bab keempat. Final quiznya ini sebelum ngisi, sekali lagi saya ingatkan, perhatikan sinyalnya, perhatikan koneksinya. Kalau emang stabil, lanjut. Kalau belum, tunggu stabil dulu. Di sini final testnya ada 10 soal. Jadi jangan sampai error di tengah-tengah karena nanti akan record. Oke. Dan di sini minimum skornya 60. Jadi harus benar 6. Kalau sampai kurang, takutnya sertifikatnya nggak keluar dan bermasalah di langkah selanjutnya. Oke, kita take quiz ya. Oke, ini soalnya ada 10. Yang pertama, mana langkah-langkah yang benar dalam membuat akun Facebook bisnis? Ini kita pakai seleksi ya. Yang pertama itu tekan tombol segitiga di kanan atas. Yang bukan itu kita coret. Oke, setelah itu pilih advertising on Facebook. Oke, A sama D masih sama. Terus yang ketiga, pilih tombol menu di kanan atas. Pilih tombol menu di kanan atas. Oke, berarti ini salah ya. Yang benar itu A. Oke, kita isi next. Nomor 2, apakah pentingnya menjaga kualitas produk? Apakah pentingnya menjaga kualitas produk? Jawabannya untuk menarik perhatian pembeli. Oke, kita next. Ini isinya 360 x 360. Bagaimanakah cara menjalin komunikasi yang baik? Jawabannya semua jawaban benar. Lanjut, dalam usaha yang mempromosikan konten, itu isinya membayar selebritas
atau influencer untuk mempromosikan konten yang kita buat di akun mereka. Next. Ini isinya memilih ilustrasi atau layout yang menarik. Kita next. Apa itu Facebook Ads? Jadi fitur dari Facebook agar dapat beriklan di Facebook dan Instagram sekaligus. Jadi isinya yang C. Oke. Nomor 8, selain dengan jasa endorsement, itu isinya memasang iklan berbayar di media sosial atau fitur ads. Nomor 9, akun Facebook bisnis itu cocok banget untuk digunakan oleh para pebisnis yang juga memakai fanpage di Facebook. Kita next. Ini isinya kecuali nomor teleponnya. Kita submit. Oke, pelatihan kita udah selesai sampai ke bab yang keempat, sudah sampai final test. Untuk ngeceknya apakah udah semua, itu kita klik di pojok kiri atas ya. Di sini itu fitur setting dan menu. Kita pilih course menu, lalu kita lihat attendance-nya. Ini present, ini present, ini present, ini present. Berarti sudah aman semua. Kita cek post quiznya sudah, dan final testnya juga sudah kita isi tadi ya. Dan kita pastikan kalau memang sudah beres. Ini yang keempat, sudah checklist 2. Dan skornya juga sudah memenuhi ya, udah lebih dari 60. Langkah selanjutnya kita pilih menu lagi, terus kita pilih back to class saya. Nah di sini ada 3 menu lagi yang harus kita selesaikan. Jadi untuk yang kali ini kita masuk ke ulasan. Ini kita kasih rating, terserah teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya mau appreciate untuk pihak pelatihan, makanya saya kasih 5. Dan untuk ulasannya silahkan kreasi teman-teman sendiri. Oke, kita unggah ulasan. Terima kasih atas ulasan Anda, bla bla bla. Nah, jadi setelah kita tadi isi ulasan, sertifikat udah langsung hidup warna biru. Tadi abu-abu ya. Tapi sebelum ke sertifikat, kita cek dulu status kelas. Oke. Nah, di sini tes akhir sudah checklist hijau. Sertifikat Pintaria sudah checklist hijau. Rating di Pintaria tadi sudah kita isi, ulasan sudah kita isi. Tinggal di pelaporan website ke prakerja. Jadi pelaporan akan dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam setelah semua syarat 1-4 terpenuhi. Jadi ini udah checklist semua. Tinggal estimasi waktu, itu paling lambat 3 kali 24 jam untuk diupload ke dashboard prakerja kita. Jadi itu sangat cepat ya. Cuman untuk jaga-jaga, jangan teman-teman tunggu 3 kali 24 jam. Kita anggap aja 7 hari jam kerja. Itu nggak termasuk Sabtu dan Minggu ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Itu untuk paling lambatnya. Oke, kalau ini semua udah, kita back lagi. Kita lihat sertifikat kita. Oke, kita unduh sertifikat. Dan sertifikat udah kita dapatkan. Jadi benar-benar sangat cepat pelatihannya, sangat mudah. Jadi untuk yang awal ini bisa teman-teman gunakan pelatihan ini untuk supaya insentif cepat cair, karena kan
Saldo insentif untuk yang pertama kali itu hangus dalam kurun waktu 1 bulan atau 30 hari. Jadi yang pertama saran saya tetap ambil pelatihan yang tercepat supaya insentif itu dapat. Terus untuk pelatihan berikutnya itu teman-teman bisa pilih pelatihan yang benar-benar bermanfaat, bisa menambah kompetensi dan bisa menambah keahlian. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai disia-siakan ya. Karena buat teman-teman yang lolos itu sangat bersyukur karena banyak dari teman-teman kita itu banyak yang nggak lolos. Jadi saya mohon untuk dimanfaatkan sebaik mungkin karena kesempatannya nggak datang 2 kali. Oke, dan sampai sini ketika sertifikat ini udah kita dapat, jadi jangan ditunggu masalah masuk ke dashboardnya karena itu udah porsi dari pihak Pintaria terhadap prakerja. Jadi di sini kita udah nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Kita cuman cukup sampai dapat sertifikat dan selebihnya itu nanti biarkan pihak Pintaria yang bekerja dan pihak prakerja yang bekerja. Jadi kita jangan nambah beban mereka dengan tanya ini tanya itu. Yang jelas kita sudah dapat sertifikat, itu sudah selesai. Tinggal estimasi waktu tadi itu yang harus kita tunggu. Karena sertifikat yang harus diupload ke dashboard itu bukan cuman punya kita, tapi punya ribuan peserta lainnya. Jadi silahkan bersabar dan tinggal tunggu aja. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi, jangan disia-siakan saldo yang masih tersisa di prakerja. Silahkan digunakan semaksimal mungkin untuk menambah kompetensi keahlian sesuai dengan tujuan utama dari prakerja. Oke, dari saya segitu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.